Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, video kali ini akan membahas tentang partai politik di Indonesia. Ada dua segmen di dalam pembahasan ini. Bagian pertama akan saya bahas tentang perkembangan partai politik di Indonesia. Segmen kedua nanti kita akan membahas tentang objektif partai politik di Indonesia dan tips modernisasi partai politik. Mari kita tonton. Bahasan kali ini masih tetap pada topik tentang partai politik. Di topik pertama, kita sudah membahas makna, fungsi, kemudian berbagai hal yang berkaitan dengan mekanisme partai politik, peran partai politik, dan tadi. Untuk yang topik yang kedua ini, kita ingin mencoba untuk masuk melihat kasus di Indonesia. Jadi pada slide terlihat bahasan tentang partai politik Indonesia. Saya akan mencoba mengulas secara singkat bagaimana partai politik di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang kita diskusikan pada bagian pertama dulu, ketika kita mulai membahas tentang partai politik, bahwa partai politik adalah cermin dari sistem politik yang demokratis. Manakala negara menggunakan partai politik, maka sesungguhnya tidak secara otomatis itu bisa diindikasikan sebagai negara yang demokratis tentunya. Karena paling tidak partai politik yang fungsional dan menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal, ini yang kemudian bisa kita identifikasi sebagai bagian dari proses demokrasi. Karena jangan sampai kita terkecoh. Di negara-negara komunis sekalipun juga mengenal partai politik. Bahkan dengan istilah yang cukup cukup baik ya, ketika mengangkat nama rakyat di sana. Istilah demokrasi rakyat misalnya, itu kerap kita dapati pada negara-negara komunis, ya. Sudah demokrasi rakyat lagi. Padahal sesungguhnya apa yang terjadi di negara itu jauh-jauh dari indikator sebagai negara yang demokrasi. Baik, saudara-saudara sekalian, bicara tentang partai politik Indonesia, maka kita akan flashback sebentar ke masa ketika proklamasi kemerdekaan digaungkan oleh Soekarno-Hatta. Pada masa-masa awal revolusi, kita perlu mencermati bahwa suasana politik dunia kala itu memang pada posisi yang sesungguhnya tidak berpihak ke Indonesia. Kita tahu bahwa penjajahan dalam hal ini itu dilakukan oleh negara yang kita identifikasi sebagai negara barat. Pada posisi lain, negara-negara barat itu sedang mempromosikan sebuah sistem yang disebut dengan demokrasi liberal. Maka ketika negara ini mulai merdeka, pilihan-pilihannya adalah mengikuti iklim yang sedang berkembang di dunia tersebut. Ketika kita baru merdeka, tentu kita tidak ingin juga dinyatakan sebagai negara yang tidak demokratik. Paling tidak kita harus membuat kesan baik mengenai itu. Para pendiri negara, ya, termasuk Menteri Luar Negeri misalnya, Agus Salim, bicara di PBB tentang bagaimana Indonesia yang sebetulnya. Ini sebagai counter terhadap provokasi yang dilakukan oleh Belanda tentang Indonesia, yang digambarkan sebagai tertinggal, ya, belum layaknya merdeka, dan seterusnya. Maka ketika kemerdekaan diumumkan, ya, setelah itu pemerintah mengeluarkan maklumat nomor 3 tahun 45 yang sebenarnya menyerukan pembentukan partai politik sebagai alat perjuangan. Jadi partai politik sebagai perjuangan. Walaupun sesungguhnya kita tahu bahwa sebelum kemerdekaan pun sebenarnya benih-benih itu sudah muncul. Benih-benih nasionalisme sudah muncul, benih-benih pergerakan rakyat melalui partai-partai atau organisasi Islam seperti Syarikat Islam misalnya, itu sudah mulai bermunculan. Nah, ketika momentumnya pada masa pasca proklamasi, pemerintah kemudian mendorong terjadinya. Maka mungkin muncullah banyak partai di Indonesia. Sehingga tahun 45 sampai nanti tahun 49, tahun 59, kita memang menganut sistem yang yang multi partai.
Bahkan tentang politik Indonesia, bahkan tentang perkembangan partai Indonesia, itu tidak terlepas dari sistem politik yang kita anut. Ya. Berdasarkan sistem politik yang kita anut itu, sesungguhnya kita bisa membedakan atas 4 era. Era yang pertama adalah demokrasi liberal, era kedua demokrasi terpimpin, era ketiga demokrasi di era Orde Baru, dan yang keempat demokrasi di era reformasi. Jadi 4 termin ini menjadi penggambaran yang baik ketika kita ingin memahami mengenai politik Indonesia. Baik, saya mulai dengan pertama. Di masa demokrasi liberal, itu berlangsung sekitar tahun 45 sampai tahun 59. Ya, anunya cukup jauh, dan ini berlaku 3 undang-undang dasar waktu itu. Dasar 45 berlaku dari 45 sampai tahun 50, 50, 5 sampai 49, kemudian 49 50 berlaku undang-undang RIS, kemudian 50 sampai 59 berlaku undang-undang dasar 1950. Ya, ketika itu memang kita masuk era-era yang masa-masa liberal waktu itu ya. Karena bagaimanapun suasana internasional ya yang menuntut kita untuk juga berpikir tentang itu. Kalaupun sesungguhnya Soekarno sudah memberikan catatan ya bahwa hati-hati dengan demokrasi liberal ya, karena itu bukan genuine, itu bukan asli milik bangsa kita. Ya, Soekarno saya kira dengan konsep tentang marxismenya ini menarik ya. Karena ada akar sejarah di sana, akar budaya bangsa yang memang kita miliki, dan itu ingin dipromosikan Soekarno melalui berbagai buku-buku dan pemikiran-pemikiran. Jadi demokrasi liberal ini memang berlaku cukup lama ya. 45 sampai 59 itu berlaku multipartai. Pada pemilu tahun 55 itu muncul kekuatan-kekuatan politik agama dan nasional plus komunis. Di posisi pertama muncul PNI, kemudian ada Masyumi, ada Partai NU, kemudian ada Partai Komunis Indonesia. Nah, inilah yang kemudian oleh Soekarno dilihat bahwa sesungguhnya negara kita ini pembelahan ideologisnya itu ya antara 3 hal tadi, nasionalis, agama, komunis. Maka muncullah pemikiran Soekarno tentang Nasakom tadi itu, nasionalisme, agama, dan komunisme. Ya, kekuatan ini nanti terrefleksi pada hasil pemilu tahun 55 ya, yang menggunakan sistem multipartai. Saudara-saudara sekalian, pergerakan politik yang terjadi yang kemudian mengilhami Soekarno untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Ya, karena sebelumnya berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang membawa kita pada suasana yang sangat liberal saya kira. Ya. Padahal di sisi lain kata Soekarno, negeri ini bukan negeri liberal ya. Karena bagaimanapun ideologi liberal itu adalah ideologi impor gitu. Soekarno ingin mempromosikan gagasan-gagasannya tentang ideologi yang memang murni model ala Indonesia. Soekarno menyebutnya sebagai marxisme, ya, sosialisme ala Indonesia. Tapi di sisi lain secara politik paling tidak apa yang terjadi pada demokrasi liberal tadi itu membuat Soekarno ingin melakukan perubahan-perubahan mendasar dan ingin kembali ke jati diri bangsa. Ya. Demokrasi terpimpin yang kemudian memposisikan Soekarno sebagai kekuatan baru dalam politik Indonesia waktu itu memang tidak memungkinkan munculnya partai-partai yang begitu banyak ya. Tapi demikian kita melihat bahwa eksistensi dari Partai Nasional Indonesia itu tetap sangat kuat waktu itu. Di samping ada partai agama dan ada partai komunis di samping Soekarno. Ya, jadi pada masa demokrasi terpimpin ini ada 3 kekuatan sana, ya, partai nasionalis, kemudian partai agama dan partai komunis. Ya. Ini berlangsung sampai masa akhir keruntuhan demokrasi terpimpin Soekarno pada tahun 65 yang ditandai dengan terjadinya pergolakan G30 PKI. Tahun 66 Soeharto naik kemudian mempromosikan satu model Orde Indonesia Baru yang disebut dengan Orde Baru tadi. Soeharto kemudian memperagakan sebuah penyederhanaan partai-partai yang berwalian agama, terutama agama Islam, digabungkan menjadi satu partai di sana. Kemudian yang berbasis nasionalis digabungkan juga, dan satu partai lainnya yaitu Partai Golongan Karya itu dianggap sebagai satu partai yang sebenarnya cikal bakalnya adalah sekedar Golkar tadi. 3 kekuatan politik inilah yang kemudian diserahkan oleh Soeharto. Namun demikian intinya tetap pada satu partai yang dominan yaitu Partai Golongan Karya waktu itu. Ya, jadi Soeharto waktu itu memperagakan model multipartai kuasi sebenarnya semu.
Yang sesungguhnya terjadi di sana adalah single party ya, single party dengan kekuatan penuh pada Golkar yang memang apa namanya didukung oleh rezim Orde Baru tadi. Tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 98 misalnya, itu mana daerah baru dalam politik Indonesia. Sistem kepartian pun juga berubah ya. Dengan munculnya partai apa namanya, partai banyak partai waktu itu, Habibie membuka keran mulai partai, jadi tidak hanya 3 partai, ya, PDI, kemudian P3 dan Golkar, tapi muncul partai-partai lain sampai sekitar 48 partai itu kemunculan. Ya, hiruk pikuk politik ini itu berlangsung sesungguhnya ya sampai saat ini. Pasca Orde Baru, partai bermunculan itu cukup banyak. Idealnya sebenarnya kalau kita membaca referensi-referensi politik dan kasus di banyak negara, ya bahwa negara yang memang menganut apa namanya memiliki pembelahan sosial yang cukup tinggi, alias negara yang majemuk, memang idealnya multiparti. Multiparti itulah tempat di mana keberagaman tadi itu bisa diakomodasi di dalam wadah ke partai politik. Ya. Namun demikian, partai politik yang terlalu banyak juga membuat sistem politik itu menjadi lambat. Membuat sistem politik itu juga menjadi tidak produktif karena memang politik cenderung menjadi gaduh. Ada posisi-posisi ideal sebenarnya yang harus kita cari dan temukan di sana, bahwa dalam posisi Indonesia misalnya sebagai negara majemuk, berapa ideal partai yang lebih pas gitu. Paling tidak partai-partai itu mencerminkan kekuatan kultur, kekuatan agama, maupun kekuatan-kekuatan ideologi pembangunan lain. Sehingga ya kisaran sekitar 10 itu adalah angka yang cukup ideal bagi kondisi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, itulah gambaran saya tadi mengenai perkembangan partai politik di Indonesia. Demikianlah segmen pertama ini. Dan jangan lupa untuk ikut kembali melihat segmen kedua yang khusus akan membahas tentang objektif Partai Politik Indonesia dan tips modernisasi. Yuk kita tunggu dan kita tonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.